Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Nasyiah Mengaji episode yang ketiga sudah mulai lagi. Kita dibersamai oleh narasumber yang insya Allah luar biasa hebatnya. Tema hari ini tentang isu-isu yang terbaru ini, Ayunda, yaitu tentang dampak termometer yang di dahi itu. Nah, nanti pakarnya ini ada di sebelah saya. Kita insya Allah saling sama-sama belajar ya, Ayunda semuanya. Baik, Ayunda sekarang sibukannya apa, Ayunda? Untuk saat ini saya sibuk sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Dan sekarang alhamdulillah di tahun keempat saya. Baik. Untuk jurusannya sendiri? Saat ini saya sedang menjalani studi saya sebagai mahasiswa D4 Teknologi Radiologi Pencitraan, yang mana dia bertugas sebagai radiografer di instalasi radiologi di rumah sakit. Seperti itu. Oke. Jadi memang insya Allah Ayunda siapa ini? Oh iya. Belum berkenalan ya. Kita salam corona ya. Iya, baik, salam corona ini. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Salma Kamila, dan saat ini saya aktif di pimpinan ranting Nasihatul Aisyah di ranting Margahayu, Bandung, Tulungagung. Mungkin mulai aja ya, Yunda. Oke. Saat ini kan banyak banget ya info-info yang mengenai termometer gun atau apa itu yang katanya dia tuh berbahaya. Nah, saat ini banyak orang yang beranggapan bahwasanya termometer gun itu kan dia memancarkan infrared untuk mengukur suhu tubuh, itu berbahaya. Betul. Ya, gara-garanya akibatnya dikhawatirkan itu akan merusak sistem syaraf pada otak dari efek infrared tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita kupas perlahan itu dari termometer gun itu sendiri. Termometer gun itu sendiri berawal dari termometer yang pada awalnya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Itu kan biasanya kalau kita ada yang konvensional itu menggunakan air raksa ya. Iya, betul. Nah, penggunaan air raksa itu sendiri dianggap kayak memakan waktu yang pendek, terus kayak di lipatan-lipatan tubuh yang lain dia itu dianggap lebih pasti pada lipatan tersebut itu untuk mengukur suhu tubuh. Nah, itu memakan waktu yang sedikit lama. Biasanya itu kayak 10 detik, 15 detik atau bahkan lebih untuk mencapai suhu yang maksimal. Kemudian dengan adanya sinar infrared ini itu tuh ditujukan untuk mengukur suhu tubuh secara cepat. Seperti itu dengan jarak yang tertentu. Nah, penggunaan termometer yang konvensional atau penggunaan air raksa itu sendiri dianggap kurang sesuai apabila digunakan pada saat pandemi seperti ini. Karena kenapa? Dia dikhawatirkan menimbulkan infeksi nasokomial. Infeksi nasokomial apa itu? Nah, penasaran ini soalnya rada susah ya itu penyebutannya. Infeksi nasokomial itu sendiri itu merupakan infeksi yang terjadi akibat paparan ketika kita berada di rumah sakit. Jadi bukan dari luar, namun ketika kita berada di rumah sakit. Itu anggapan pada awalnya. Namun pada saat ini infeksi tersebut itu bisa terjadi apabila kita menggunakan barang-barang yang sama secara bersamaan. Seperti pada contohnya itu termometer tadi itu. Apabila kita menggunakan termometer air raksa, itu pasti akan berpindah dari satu orang ke satu orang yang lain. Iya, betul. Kan kadang kan jijik juga ya, maksudnya kalau kena keringat gitu. Keringat, meskipun itu bisa disterilkan, namun juga kita pertimbangkan di waktu juga. Kayak gitu, nggak mungkin kita bakalan pakai satu atau bisa mungkin kita pakai 5 termometer itu terhadap 5 orang dan kemudian orang selanjutnya bakalan ngantri, kan memakan waktu ya. Itu makanya gak kita efisien pakai gitu ya. Efisien itu tadi kurang efisien, sehingga kita lebih memilih menggunakan termometer gun. Nah, termometer gun ini sendiri itu menggunakan sinar infrared yang ditembakkan ke bagian tubuh yang kayak itu tuh pada bagian tubuh yang dianggap dia memancarkan panas yang maksimal, atau paling enggak itu dia seperti di dahi ya. Itu kan kayak kita bisa langsung tahu dia berapa.
Kalau Sebenarnya bisa nggak sih nggak harus di dahi gitu? bisa, cuma kalau kita kan yang bagian tubuh yang terbuka kan di dahi ya. Oh, Seperti sinar infrared itu merupakan sinar elektromagnetik yang panjangnya itu melebihi panjang cahaya sekitar 700 nanometer hingga 1 milimeter. Kemudian kalau dalam spektrum cahaya itu dia akan tampak seperti warna merah, sehingga dia dipanggilnya infrared, disebutnya infrared seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dengan mata kosong, mata biasa ya, mata manusia itu dia nggak bakalan tampak gitu loh, seperti itu. Nah, penggunaan infrared ini sendiri itu dalam dunia kesehatan itu bisa digunakan sebagai terapi juga dalam hal fisioterapi. Iya, iya, iya. Karena dia itu bisa melancarkan peredaran pembuluh darah, sehingga dia itu kayak apa ya, untuk orang-orang yang seperti nyeri sendi seperti itu tuh bisa digunakan untuk terapi bagi orang-orang yang memiliki sakit di persendian seperti itu. Baik-baik. Jadi nggak semua sinar itu bahaya ya? Iya, dan penggunaannya tuh juga dibatasi, nggak kayak terserah gitu, nggak ada batasnya tertentu seperti itu. Nah, untuk infrared yang kita gunakan, biasa digunakan dalam termogan itu sendiri itu, dia sebenarnya kan ada dua macam ya termogan itu sendiri. Itu ada yang pada industri dan ada yang digunakan pada medis. Digunakan pada medis itu sendiri itu biasa diaplikasikan kepada tubuh manusia, sehingga pengaturan suhunya itu sendiri juga berbeda. Kayak untuk manusia mungkin dia lebih apa ya, lebih cenderung sensitif seperti itu. Baik-baik. Jadi hoax ya yang mengatakan bahwa termogan itu adalah sinar apa ya, kemarin itu saya bacanya pokoknya bisa membahayakan, iya bisa jaringan membuat otak. apa kanker otak lah apa gitu. Bahkan sampai mengatakan kenapa harus di kepala, kenapa kok enggak yang lain gitu. Dia sebenarnya bahaya loh. Memang bahaya. Bahaya kalau dipukulkan ke kepala. Tolong ya. Jadi kayak kita tuh kalau lihat-lihat akhir-akhir ini kan banyak hoax ya, Iya, karena betul. kita kebanyakan lebih berselancar ke internet.